Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Suri tauladan kita yang telah hadir pada hari ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan kampanye akbar Partai Nasdem di Parepare. Tadi sudah ada orasi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bang Arfi, sekali lagi disinggung ya soal adab dalam berdemokrasi. Buat apa demokrasi kalau intimidasi begitu? Pak Surya juga minta persatuan di atas segalanya. Pemilu itu harus bersatu, itu yang penting begitu ya. Dan poin bahwa jangan takut untuk memilih atau memberikan suara itu juga disinggung lagi oleh Pak Surya. Memang seseram itukah kondisi sekarang diintimidasi, Bang Arfi, sampai harus terus diingatkan? Iya, memang itu ya. Namun kan kami tidak cengeng ya, seperti tidak cengeng harus menghibah-hibah gitu. Tapi kita intinya adalah yang ingin disampaikan oleh Pak Surya ataupun tadi kita dengarkan Sekjen Partai Nasdem, pemilih yang harus percaya diri, yang berhak memilih. Jangan mau terintimidasi, jangan mau dimobilisasi. Pilih sesuai dengan hati nurani. Ini yang sebenarnya kita tekankan. Kalau intimidasi terhadap Nasdem, terhadap Anies itu biasa bagi kami. Itu risiko perjuangan kalau kata Pak Surya. Nah, tapi ada hal lain yang disinggung juga oleh Pak Surya Paloh tadi. Soal kita berhak mendapatkan pemilu yang beradab. Dan saya rasa bahasa beradab ya. Iya, saya rasa ini bentuk penghalusan bahwa kita saat ini menghadapi pemilu pasca reformasi yang paling tidak beradab. Kita menghadapi pelanggaran-pelanggaran etik, mulai dari bagaimana undang-undang diterjemahkan ulang gitu ya untuk bisa meluluskan seorang calon. Kemudian ternyata ketika diketok menjadi calon pun belum ada aturan sebelumnya untuk bisa dia diketok sebagai calon gitu ya. Jadi agak unik ini situasi ini, dan saya pikir ini menjadi PR besar bagi ahli-ahli hukum juga, dan juga bagi para pemilih sebenarnya yang menjadi penting sekali. Apakah pemilih mau memilih calon yang melanggar etik dari pangkal sampai ke pangkal ini, dari ujung sampai ke pangkal gitu ya, atau memilih orang yang benar-benar memiliki komitmen etika dan moral dan memiliki visi misi dan yang baik ya untuk kepentingan orang banyak. Ada pilihannya ini yang kita bisa lihat hari ini, dan saya rasa ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Nasdem kepada masyarakat. Ayo pilih yang sesuai dengan hati nurani. Pilih yang tidak melanggar etika dari ujung sampai ke pangkal ini. Ya, itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Baik. Wow, satu hal adalah bahwa dalam kondisi tadi ada intimidasi dan segala macam, posisinya juga ada semacam dalam tanda kutip pembiaran ya dari penyelenggara juga yang kemarin menjadi sorotan dugaan pembiaran ini, di mana seperti yang tadi Abang sempat sampaikan ketika acara kampanye seperti ini pun sempat dipindah-pindah untuk mencari lokasi karena ada alasan yang tidak masuk akal misalnya. Bisakah kita terus meyakini bahwa orang yang ramai sekali seperti yang kita saksikan di televisi ini, ketika ramai ingin bertemu dengan Anies, ingin perubahan, bisakah semangat ini Bang kita jaga sampai di tanggal 14? Mudah-mudahan ya. Iya, kita harus jaga terus gelombang atau tadi istilahnya bagus ya dari Sulawesi, arus perubahan ini kita jaga terus gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan itu yang kita bisa lihatkan. Kita tunggu saja nanti sampai tanggal 10 ya, batas akhir kampanye rapat umum. Tanggal 10 kita lihat nanti bagaimana JIS akan membludak ya. Dan hari ini sudah ada berseliweran informasi bahwa ada jutaan orang yang ingin hadir di JIS. Saya juga bingung bagaimana caranya sampai 3 jutaan gitu ya. Tapi kita ingin pastikan bahwa arus perubahan ini harus dijaga terus dan terus membesar, dan nanti kita lihat hasilnya di 14 Februari. Baik. Tadi ketika break ya, Bang Arfi ini sempat ngomong pemirsa bahwa ini yang sedang terjadi di Parepare ini luar biasa. Ini mungkin salah satu yang paling besar, paling dramatis begitu. Paling dramatis begitu. Sebagai tim strategi begitu. Kenapa Bang? Ya, kita lihat dramatis ya tadi ada kurang hujan aja. Kalau ada hujan sangat dramatis. Jangan dong ya, bagaimana ada ketua umum tadi yang harus naik motor, lalu jalan kaki, lalu naik ke atas panggung dan kemudian menenangkan orang, dan kemudian harus menunggu Anies Baswedan yang datang dengan terseok-seok, padahal cuma jarak 1,5 kilometer dari lokasi acara, tapi proses untuk datang itu sangat padat sekali. Dan saya lihat ini di layar, karena saya ada di layar ya, sangat dramatis sekali, dan ini dibandingkan dengan 8
rapat umum lainnya yang sudah digelar oleh Partai Nasdem, saya rasa ini salah satu yang paling dramatis yang kita lihat. Mungkin kurang hujan, kalau ada hujan, waduh, ini sangat dramatis. Udah berani jangan, itu doain jangan kalau yang gitu. Iya, jangan sampai. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa kita juga menunggu. Tadi Pak Surya temanya masih tentang soal kita harus benar-benar merayakan pemilu ini dengan bersatu, apapun golongannya, begitu pesan Pak Surya ya. Kemudian juga kemarin Anies di Manado pesannya adalah apapun agamanya kita harus satu, toleransi, begitu ya. Nah, ini akan kita tunggu Bang nanti ya di Parepare ini apa yang akan juga disampaikan atau orasi dari Anies berkenaan dengan posisi sekarang adalah lokasinya di Parepare yang disebut sebagai Center of Excellence tadi. Bukan, ini kota cinta kan? Kota cinta, ya. Ya, tapi Parepare kan kita mengenalnya sebagai kota kelahiran Bapak Teknologi kita, B.J. Habibie ya. Ini yang semangatnya terus harus kita dapatkan. Ya. Dan semoga cinta ini tumbuh dari Parepare kemudian ke Indonesia, semangat perubahan gitu ya, Bang. Betul, betul. Nah, ini kita simak. Anies saja nggak bisa masuk jadinya itu karena padat sekali. Oke pemirsa, jadi Anda saksikan Anies akhirnya bisa masuk ke lokasi. Jaraknya tadi disebutkan bahwa sebenarnya tidak jauh, 1,5, tapi karena padat sekali, akses masuk seperti yang Anda saksikan. Wow. Satu putaran Anies Presiden. Satu putaran. Saat lagi kita akan bersama-sama. Sekarang kita sambut Presiden 2024 Anies Rashid Baswedan. Semuanya tangannya satu. Anies Presiden, 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 Anies Presiden. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang untuk Presiden Indonesia 2024 Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi Pak Anies Dedadaku, Muhaimin kebanggaanku, Ku yakin 01 pasti menang. Pak Anies di dadaku. lebih keras. Muhaimin kebanggaanku. Ku yakin 01 pasti menang. Anies Dedadaku. Mana suaranya? Mana suaranya? Anies Baswedan. Langsung saja Presiden kita sambut orasi kebangsaan calon presiden 2024 Anies Rashid Baswedan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.